Jadi aku tuh bersaudara berlima, 4 perempuan, 1 laki-laki, aku nomor 2. Dan seluruh saudara perempuanku dan ibuku tuh berjilbab. Memang aku yang nggak berjilbab. Ada banyak cara untuk meraih ridho Allah. Nabi saja menggunakannya, maka ibu yang bukan istri Nabi lebih berhak untuk menirunya. Ibu istri Nabi bukan, sahabat Nabi bukan, tetangga Nabi bukan, hidup dengan Nabi tidak. Tidak ada turun jaminan surga untuk ibu sampai dengan saat ini. Jadi ketika Allah meminta ibu berjilbab, sebetulnya Allah ingin menampakkan sayang dan cinta Allah kepada ibu. Tidak harus lewat satu cara, karena sekali lagi kalau ditanyanya 5+5 cuma satu jawabannya. Ada banyak cara untuk meraih ridhonya, ada banyak cara untuk insya Allah masuk dalam rombongan orang-orang yang dianugerahi surga. Dan Allah itu selalu memberikan hidangan, ada teh, ada kopi, ada air putih, ada itu yang kemudian aku jadikan analogi itu yang aku pahami. Dan insya Allah aku akan berusaha untuk meraih ridho Allah lewat beragam cara gitu. Oke. Kalau jawaban yang lebih pendek lagi adalah ada buku Abi soal itu, Jilbab Wanita Muslimah. Silahkan dibeli, silahkan dibaca. Karena terkadang aku merasa ya, orang bertanya itu bukan karena mau tahu. Orang bertanya untuk menuding. Karena benar-benar mau tahu apa alasan lu, itu cuma basa-basi nanya untuk kemudian bilang lu nanti masuk neraka karena lu nggak pakai jilbab. Iya. Tahu kan? Dan jadi sekali lagi, if you really wanna know, teman-teman tersayang, kalau memang betul-betul mau tahu, Iqra, ada bukunya, baca bukunya. Kan itu bisa menjawab berbagai pertanyaan itu. Zaman dulu, bahkan awal keislaman, tidak ada toilet umum. Itu masalahnya. Jadi kalau ingin buang hajat, rata-rata ke kebun kurma. Datang ke kebun, hajat tuntas, kembali. Persoalannya, yang hidup bukan cuma laki-laki, ada pula perempuan. Jadi begitu keluar, kadang-kadang seringkali mendapatkan pelecehan, walaupun sudah ada tandanya. Dari siapa pelecehan itu? Muncul dari kalangan orang-orang yang hidup pada masa itu, dari kalangan preman-preman Madinah. Umumnya orang-orang Yahudi pada masa itu. Di zaman Nabi, awal-awal ada preman, Pak. Jadi bukan cuma sekarang saja. Jadi kalau sekarang ada preman lagi, dia ketinggalan, telat, luar biasa. Kuno berapa kuadrat? 16 kuadrat ya. Alhamdulillah. Bapak siapa? Preman. Bapak bukan. Siapa? Kuno 16 kuadrat. Balikan sini. Teman-teman, fokus. Banyak digoda sampai dilecehkan dan dilaporkanlah keesokannya peristiwa itu kepada Nabi SAW. Begitu dilaporkan, turunlah kemudian bagian fase yang terakhir yang ini jadi inti pembahasan kita. Quran surah 33 ayat 59. Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Hai Nabi, saya perintahkan kepadamu. Allah langsung memperintahkan kepada Nabi. Katakan pada istri-istrimu. Saking pentingnya hukum di ayat ini, yang pertama diperintahkan adalah istri-istri Nabi dulu. Jadi kalau istri Nabi saja menggunakannya, maka ibu yang bukan istri Nabi lebih berhak untuk menirunya. Karena istri Nabi itu orang perempuan paling soleh di zamannya, dekat dengan Nabi saat hidupnya. Di akhirat sesurga bersama Nabi. Ketika perintah turun, mereka kerjakan. Ibu istri Nabi bukan, sahabat Nabi bukan, tetangga Nabi bukan, hidup dengan Nabi tidak. Tidak ada turun jaminan surga untuk ibu sampai dengan saat ini. Maka ketika ayat itu turun, ibu lebih berhak menunaikannya dibandingkan dengan kalangan-kalangan masa lalu. Wa banatika, dan putri-putrimu. Wa nisa'il mu'minin, dan sampaikan pada perempuan-perempuan yang masih merasa punya iman. Perempuan-perempuan yang masih merasa punya iman. Di ayat ini untuk perempuan yang masih merasa punya iman saja. Kalau tidak merasa punya iman, maka silahkan lihat indikasinya. Atau merasa imannya lemah, maka berusaha untuk meningkatkannya sebelum masa itu tiba berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, apa itu? Yudnina alaihinna min jalabibihinna. Mulai sekarang, kalau tadi kerudung saja, kalau kerudung kan umumnya nutup bagian kepala paling belakang kan? Ya kan? Kemudian biasanya kalau kerudung kan simple ya. Simple, kemudian tutup sampai sini. Mulai sekarang kata Al-Qur'an, tolong kemudian rendahkan, berubah dari khamar jadi jilbab. Jilbab. Saya belajar di Al-Azhar. Ada yang berkata begini, Pak Quraisy itu istrinya pakai jilbab, ya kan? Anaknya yang paling tua pakai jilbab. Ini pakai jilbab. Najwa kok enggak pakai jilbab? Kasih dia pertama ini, kasih dia kebebasan untuk memilih apa yang disenanginya selama itu tidak melanggar agama. Anak saya tidak ada jadi kiai, tidak ada belajar agama, tidak ada. Saya tanya,
ini. Mau hukum silahkan, mau psikologi silahkan, mau komputer silahkan. Karena semua ilmu itu baik. Yang menentukan anak itu apa keinginannya, apa bakatnya. Kita tinggal mengarahkan. Yang kedua, Bu, jangan bedakan antara anak lelaki dan anak perempuan. Oh, perempuan itu gasnya di dapur, anak boleh pergi. Oh, kamu tidak boleh keluar, kamu perempuan. Laki-laki, oh silakan. Jangan, tolong ukurnya itu agama. Tidak membedakan bukan berarti harus sama. Tidak membedakan dalam perlakuan berlaku adil. Tidak membedakan dalam perlakuan memberi biaya yang dia butuhkan, yang wajar untuk dia. Anak laki saya tidak belikan emas dan perak. Tapi anak perempuan, karena itu adalah kebutuhannya. Jadi jangan berkata bahwa oh ya kamu sudah saya beri dulu ini sekian, anak laki minta begitu. Tidak. Yang ketiga, yang terpenting, bersahabatlah dengan anak. Jadi kalau mau anak taat, bersahabat. Karena kalau tidak bersahabat, dia punya problem, dia ceritakan pada temannya yang tidak mengerti. Tapi kalau bersahabat dengan dia akan menyampaikan saya begini, bisa dibimbing oleh orang tuanya. Karena itu sering-seringlah diskusi, bercanda, apa segala. Pokoknya jadi sahabat supaya dia mau. Saya kira itu yang saya usahakan untuk terapkan dalam keluarga. Mudah-mudahan. Dan satu hal, selama masih ada, ini boleh jadi kita beda. Saya belajar di Al-Azhar. Ada yang berkata begini, Pak Quraisy itu istrinya pakai jilbab, ya kan? Anaknya yang paling tua pakai jilbab. Ini pakai jilbab. Najwa kok enggak pakai jilbab? Ada anak saya belajar di Amerika, dokter spesialis. Waktu dia di Amerika, jangan pakai. Kenapa? Dilecehkan kamu. Ya kan? Ada enggak pendapat? Ada jawabannya. Najwa, Abi, saya harus pakai jilbab. Terserah kamu. Ada pendapat begini, ada pendapat begini, ada pendapat begini. Saya tidak mau paksa, karena beragama itu jangan dipaksa, harus kesadaran, ya kan, bersahabat. Terus itu yang dia jawab, Tuhan tidak bertanya 5 tambah 5 berapa, karena jawabannya cuma 1. Tuhan bagaikan bertanya 10 berapa tambah berapa. Kita bisa beda-beda. Ya kalau dia mau begitu dan itu dia sadari dan memang ada yang berpendapat begitu, silakan, saya tidak bisa paksa. Dia sudah bertanggung jawab sendiri. Anak saya yang laki sekolah di Australia di bidang komputer. Setelah selesai, saya masih ingin dia lanjut. Tapi dia sudah tidak mau lanjut. Saya mau berbisnis, sudah mau ini. Ya silakan. Jadi jangan paksa anak, tetapi kalau mau sadarkan dia sehingga dia, nah kenapa dia sadar? Karena dia bersahabat dengan Anda, karena Anda bersahabat dengan dia. Saya kira itu kunci yang saya bisa beri sebagai jawaban. Terima kasih.